Oke, selamat sore pada adik-adik mahasiswa di semester 2 pada mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi 1. Jadi, di malam hari ini itu saya akan coba jelaskan tentang dasar-dasar Excel. Jadi masih awal banget gitu ya. Jadi dimulai dari bagaimana kita membuka, kemudian apa aja tools-tools yang ada di Excel itu sendiri. Oke, jadi kita mulai dari membuka dulu ya. Excel, oke, seperti biasa dibuka biasa. Oke. Nah, ini adalah tampilannya dia, tampilan Excel-nya seperti ini. Oke. Kemudian ini ada beberapa istilahnya ribbon tab. Jadi inilah tab-tab yang ada di Excel. Ini ada tab file. Oke, jadi tab file itu misalnya kita mau bikin workbook yang baru. Jadi ini tuh namanya workbook ya. Jadi ini namanya workbook. Kemudian ini namanya worksheet. Jadi ini namanya worksheet. Sedangkan satu kesatuan ini namanya workbook. Jadi workbook itu terdiri dari beberapa worksheet seperti itu. Oke. Ini ada tools-tools yang ada di sini. Kita lihat satu persatu. Jadi ada tool file. Jadi sini ada gimana kalau kita membuat yang baru, new blank book. Kemudian ada open. Jadi kita membuka data yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Kemudian ada info, ada save as, ada print, ada share, export, ada publish, ada close, ada account, dan lain sebagainya. Jadi yang simpel-simpelnya saya jelaskan di sini. Jadi new kalau kita buat yang baru, open kalau kita membuka data yang sudah pernah kita buat sebelumnya, kemudian ada save. Jadi pertama kali seperti ini pasti akan di save, jadi kita simpan dengan nama apapun. Kemudian save as kalau misalnya kita sudah, misalnya gini, kita sudah punya data bulan lalu misalnya, kemudian data itu kita ingin rubah ke bulan ini tapi tidak menghapus data bulan lalu. Jadi data bulan lalu itu kita rubah-rubah, kemudian terakhir kita save as. Jadi kita akan mempunyai dua data yang mirip, yaitu data bulan lalu dan data bulan ini. Jadi kita nggak perlu bikin dari awal banget, tapi kita bisa edit data bulan lalu dengan data-data terkini bulan ini, tapi terakhir kita save as gitu. Kemudian bisa kita print. Itu mungkin yang sederhana dari tab file ini. Kemudian kita ke tombol atau tab home. Jadi tab home ini kalau kita buka pertama ya pasti kelihatannya ini tab home ini udah kebuka ya. Jadi ini ada tombol untuk paste, kemudian ada untuk cut, ini ada untuk copy, kemudian ini ada format painter. Jadi kalau udah paste nih gampang, maksudnya mahasiswa pasti tahu ya, karena biasanya kalau tugas biasanya nggak semua ya, tapi biasanya copy, paste itu udah biasa dilakukan. Nah, kalau format painter ini artinya adalah kita mencoba untuk membuat formatnya itu sama dengan format yang kita inginkan sebelum. Jadi kita misalnya di data sebelumnya kita sudah format seperti apa, kita pengen data yang baru itu mirip formatnya dengan atau sama formatnya dengan data sebelumnya. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan format painter ini, misalnya kayak gini nih. Misalnya Gongde, kemudian ini tuh saya boldkan, kemudian ininya saya ganti jadi warna biru, kemudian di sini saya juga bikin Gongde, tapi saya pengen format Gongde ini sama kayak di sini. Jadi yang saya lakukan adalah ini, saya klik painter, kemudian saya klik di sini. Oke, di berubah seperti ini. Sama formatnya dia seperti itu ya, itu namanya format painter. Kemudian kalau mau ngerubah tulisan ya di sini gampang, tulisannya apapun bisa berubah sini. Jadi kalau biasanya saya pakai di sini adalah Times New Roman. Jadi Times New Roman saya pakai di sini kayak gini tulisannya. Oke, ini untuk ukurannya. Kemudian ini untuk membesarkan ukurannya. Jadi ini bisa kita rubah di sini, bisa kita juga rubah di sini seperti itu. Oke. Kemudian ini ada bold. Jadi ditebalkan, kemudian ada yang miring, italic, kemudian ada underline di si garis bawah. Oke. Kemudian ini untuk memborder atau membingkainya. Jadi ini ada button border yang di bawahnya aja dibingkai. Kemudian ada yang seluruhnya dibingkai seperti ini, jadi dibingkai seluruhnya, dikotakin seperti itu, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini warna dari Teams-nya. Oke. Ini kan warnanya biru nih, kalau kita rubah ke putih ya, kita rubah ke putih ya seperti ini, kita rubah ke putih. Oke. Kalau ini untuk
merubah warnanya, warna tulisannya seperti itu. Oke. Kemudian kalau ini nih ini untuk meletakkan tulisannya. Jadi ini kan tulisannya di bawah nih. Jadi kita mau bikin di tengah-tengah ya ataukah di atas. Jadi kalau nggak kelihatan kalau seperti ini. Tapi kalau saya bikin seperti ini, oh, ini kelihatan ya. Ini di atas, ini tengah-tengah, ini di bawah seperti itu. Oke, kalau ini namanya rata raya, ini rata kiri, ini di center, kemudian ini rata kanan seperti itu. Oke. Kalau ini ngerubah-rubah tulisannya jadi bisa miring seperti itu. Oke, seperti ini dan sebagainya. Ini untuk merubah-rubah. Oke, saya ulangi saja, balikkan. Oke. Nah, kemudian ini untuk me-match cell atau menggabungkan dua sel ini. Jadi misalnya Gongdae ini misalnya kayak gini. Jadi ini kan Gongdae ini tulisannya ini udah lewat dari satu sel karena selnya kecil misalnya. Kita gabungkan, kita pakai merge cell seperti ini. Oke. Kayak gitu. Ini namanya merge cell. Oke. Kemudian inilah format apa yang kita inginkan. Kalau ini kan general nih. Kenapa general? Karena ini tulis huruf gitu ya. Yaitu huruf. Kalau kita mau tulis angka bisa aja. Misalnya kita bikin angka 1000 gitu ya. Nah, di sini itu kita bisa atur kita pengen format seperti apa. Oke, misalnya ada format number. Oke, format number seperti ini. Jadi biar kelihatan ada 00-nya. Kemudian kalau dia format accounting ada mata uangnya kelihatan di sini. Oke, seperti itu. Ataukah format percentage. Kalau format percentage 1000 itu kan sebenarnya 100.000% gitu ya. Benarnya. Oke, jadi kita rubah balikan aja dulu. Oke, seperti itu. Oke, kalau kita mau lihat mata uangnya pun bisa di sini. Jadi nggak hanya rupiah, tapi bisa mata uang lainnya. Kalau mau yang lebih banyak, bisa di sini juga. Kita lihat di bagian ini. Ini yang ada tulisan atau gambar mata uangnya. Oke, kalau kita ingin bikin percentage, jadi 1000 itu adalah 100.000%, ataukah kita ingin merubah ke format ini dia jadi ada komanya. Kemudian kalau kita ingin menghilangkan angka 00-nya, kita klik ini. Kalau ingin menambah, klik ini. Misalnya nih kita bikin angka 925,789 kayak gitu misalnya. Oke. Kita ingin hilangkan angka 789-nya, kita bulatkan jadi gini. 926. Tapi kalau kita mau lihat 926 ini sebenarnya angkanya hancur apa bulat sih 000 ya. Kita lihat. Oh, ternyata angkanya ini hancur. Jadi hancur maksudnya tidak bulat 0 gitu ya. Belakang ini maksud saya. Oke. Kemudian ini ada tombol-tombol lainnya, nanti akan saya jelaskan sesuai dengan istilahnya materinya. Saya akan lanjutkan berikutnya. Oke. Nah, kemudian ini ada bagian insert. Jadi di insert ini nanti kita akan belajar tentang pivot table ini. Jadi nanti akan saya jelaskan apa itu pivot table, tapi pivot table ini salah satu materi yang akan saya bahas cukup panjang di mata kuliah ini karena ini sangat membantu saya ketika bekerja pivot table ini. Jadi intinya kalau pivot table ini adalah dia bisa mengelompokkan data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Misalnya nih, kalau kayak di kampus itu mahasiswanya diharuskan misalnya memakai dua warna baju. Jadi warna kuning, ada satu warna kuning, satu warna merah. Nah, di sana kan ada 3 semester tuh, semester 2, 4, dan 6 sekarang. Jadi 3 semester itu disuruh setengah pakai baju kuning, setengah pakai baju merah. Jadi dicampur kemudian. Jadi sekarang kita ingin mengelompokkan yang mana baju merah, yang mana baju kuning itu menggunakan pivot table itu cepat banget. Jadi dari banyak data yang kita punya, kita diminta untuk mengelompokkanlah data ini ke dalam warna merah, warna kuning. Ya udah lihat cepat banget bisa mengelompokkan. Itu fungsi dari pivot table. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini sangat membantu saya bekerja sebagai seorang akuntan. Oke. Nah, kemudian ada page layout. Jadi page layout ini kalau kita ingin ngeprint gitu ya. Jadi nanti kalau kita pengen ngeprint menggunakan page layout ini, jadi ada margin. Kalau margin itu ya ukuran kertasnya, dalam arti kanan kirinya itu berapa sih disisakan gitu ya. Jadi kayak ada marginnya, ini namanya margin
Ya ini yang di atas, ini samping, di bawah, samping kiri kayak gitu, di mana margin. Kemudian kalau orientation, jadi kalau orientation itu ada yang portrait, jadi ada yang portrait, kemudian ada yang landscape. Jadi kalau landscape itu ya biasa istilahnya kayak apa ya, mendatar gitu ya, tapi kalau yang portrait ini tegak lurus itu. Kemudian kalau size ini size ukuran kertas, kalau kita mau ngeprint mau A4, apakah A5 ataukah bisa A3. Kalau A3 sebenarnya ada di sini, cuma nggak saya masukkan more paper size ini. Nah ini kalau print area, jadi kalau kita mau ngeprint sebenarnya itu kalau banyak ada data, jadi kita misalnya kayak gini, data, kemudian ada data lagi. Jadi kalau kita mau ngeprint khusus cuma ngeprint bagian ini saja, yang ini nggak kita print. Kalau misalnya sekarang kita mau print nih, kita mau print, pasti kelihatannya ini sampai ke samping juga kelihatan dia. Ini. Oke, seperti ini jadi kelihatannya dia. Semua akan ke print. Tapi kalau kita khusus mau ngeprint bagian ini aja, ya udah kita tinggal warnai ini. Jadi kayak tinggal di drag seperti ini. Kemudian Anda klik print area, tinggal set print area. Kemudian kalau mau di print, yang terlihat cuma ini aja. Itu tulisan ini tuh nggak kelihatan lagi karena kita sudah set print areanya cuma ini aja seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini background. Jadi kalau kita ingin membackground nanti ini seperti apa, itu jarang banget saya gunakan. Nah, kemudian ini ada print titles. Oke. Jadi print title itu sebenarnya apa sih, Pak? Gitu ya. Jadi kalau print title itu misalnya nih saya bikin di sini. Oke, saya mungkin bersihkan aja dulu. Jadi kita bikin yang baru aja nih, saya hapus. Saya hapus ya, kita bikin yang baru aja. Misalnya nih ada nama, ini ada nomor, kemudian ada nama, ada kelas itu misalnya. Oke, jadi saya bikin aja di sini nomornya itu panjang sampai bawah sampai 70. Kemudian kelas namanya saya bikin A, B seperti itu. Saya bikin ke bawah. Oke, kemudian kelasnya kelasnya saya hapus aja biar lebih cepat ya, nggak usah ini. Oke, jadi kalau kita misalnya sekarang nih mau ngeprint yang ini nih, kita mau ngeprint ini. Jadi kita set print area dulu, set print. Kemudian kalau kita ngeprint apakah kelihatan semua atau tidak? Nah, ini kan nggak kelihatan semua nih. Jadi halaman 1 kelihatan nomor, nama 1, 2, 3, 4, 9, namanya AB ini. Kita lihat sekarang di halaman kedua. Di halaman kedua ini nggak kelihatan lagi nih ininya, apa namanya, ini nih sebenarnya apa sih? Oh, ini ternyata nomor. Ini sebenarnya apa sih? AB, oh ternyata nama. Di halaman kedua ini kan nggak kelihatan dia. Nggak kelihatan di halaman kedua. Jadi kita nggak tahu sebenarnya judulnya ini apa sih gitu ya. Jadi kalau kita pengen agar di halaman kedua ini ada judulnya, yaitu nomor dan nama, kita bikin di sini. Jadi kita print details-nya kita bikin. Jadi print details-nya kita bikin di sini row to repeat at top. Artinya baris mana sih yang kita ingin agar setiap halaman itu ada gitu ya. Jadi kita bikin yang ini. Oke. Nanti kita oke-kan di sini. Kemudian kita klik lagi bagian print. Ini halaman 1, sekarang di halaman 2-nya, oh ini kelihatan, judulnya ada di sini, seperti itu. Ini sangat membantu ya ketika Anda mengeprint dokumen yang cukup panjang, jadi berhalaman-halaman gitu, nggak cuma satu halaman, misalnya sampai 5 atau 10 halaman, jadi setiap halaman tuh ada judulnya seperti ini. Jadi orang yang baca tuh tahu, oh ternyata data ini ternyata nomor, oh ini tuh ternyata nama gitu ya. Tapi kalau ini nggak ada, kadang orang tuh bingung sebenarnya judulnya itu apa sih gitu ya. Harus buka lagi halaman pertama biar seperti itu, biar tahu gitu. Kan agak ribet, jadinya kita isikan judul setiap halaman dengan cara diisi di print details-nya di sini. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini kalau ingin berapa persen sih ininya ukurannya ini. Jadi kalau kita ngeprint kadang-kadang kan nggak cukup tuh satu halaman. Jadi ada jadi dua halaman dia misalnya. Tapi kita pengen agar printannya itu cukup di satu halaman gitu ya. Pengen cukup di satu halaman. Jadi kita kecilkan ukuran ini, kita kecilkan, itu bisa dengan cara seperti ini. Di scale ini kita coba misalnya ini 100%, ini 100% kita bikin ke lebih besar. Ya udah 150 155. Ketika di print, oh ini besar banget kelihatannya dia. Oke. Tapi kalau ini dibikinnya kecil, di bawah
dari 100 misalnya 765, jadi di sini akan kelihatannya print. Nah, ini kecil banget ya, semakin kecil kayak gitu. Itu skala di sini. Oke. Yang lainnya akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian yang ini, yang formula ini yang sangat penting bagi Anda untuk tahu. Jadi di formula ini nanti kita akan banyak juga main di formula ini. Oke, di formula ini kita akan banyak nanti bermain. Di formula ini sebenarnya membantu kita untuk melakukan fungsi Excel yang sangat penting, yaitu merumus. Jadi di fungsi formula ini adalah ada rumus-rumusnya, nanti ada rumus untuk penjumlahan, kemudian ada rumus untuk keuangan, fungsi logika. Logika tuh kayak fungsi if itu ya, jadi if itu fungsi logika. Jadi mungkin bagi Anda sudah pernah belajar tentang Excel, mungkin paham tentang rumus logika atau if, tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dan rumus-rumus lainnya seperti itu. Kemudian di sini ada data. Nah, kalau data ini fungsinya yang saya sering gunakan adalah ini, data sort dan data filter seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang data filternya seperti apa? Jadi kita misalnya drag ini, oke, kemudian kita filterkan dia. Kalau di filter itu jadi kita pengen, saya cuma pengen lihat nomor-nomor yang dengan nama A aja, ya udah ini diklik ini aja. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9 dan seterusnya itu namanya adalah A. Tapi kalau kita ingin lihat, saya pengen lihat yang namanya B nomor berapa aja ya, tinggal kita klik OK sini. Nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8 dan seterusnya itu namanya adalah B itu. Itu untuk filter. Kemudian Pak, saya ingin menghapus filternya, Pak. Saya ingin filter, tinggal kita klik clear. Oke, dah. Udah hilang filternya dia, nggak ada filter lagi. Jadi ini semua sudah sesuai dengan yang sudah kita bikin sebelumnya kayak gitu. Oke. Nah, di sini kemudian ada data review. Jadi kalau di review ini sebenarnya ini fungsinya yang saya sering gunakan adalah ada new comment, saya show comment, ada notes, kemudian ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada protect sheet di sini. Jadi kita bisa memprotect sheet yang kita punya di sini. Misalnya ini namanya adalah kolom ya, jadi A, B, C, D, E dan seterusnya ini namanya kolom. Kemudian ini namanya row, 1, 2, 3, 4, 5 ini namanya row. Jadi kolom dan row. Tapi kalau yang ini namanya cell. Jadi cell itu adalah A2, A2. Jadi cell itu adalah gabungan dari kolom dan baris. Jadi kalau kita bilang angka 1 ini ada di sel berapa sih? Oh, ada di sel A2. Angka 1 ini ada di kolom berapa sih? Ada di kolom A. A1 ini ada di baris berapa atau row berapa sih? Ada di row 2 kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong sel, selnya adalah A2 kayak gitu. Oke ya. Nah, sekarang misalnya kita ingin memprotect. Jadi memprotect sheet ini fungsinya adalah misalnya kita disuruh membuat data, oke? Kemudian data itu kita kirimkan ke atasan kita. Kita nggak pengen atasan kita yang mungkin tidak terlalu paham dengan data itu mengutak-atik data yang kita bikin. Jadi nanti datanya itu malah jadi hancur gitu, nggak pengen seperti itu. Jadi kita harus protect dia, berikan dia tingkat keamanan dengan cara adalah kita klik di sini misalnya kita nggak pengen bos kita menghapus salah satu kolom ini. Jadi takutnya dia ternyata dia menghapus Pak, kolom A mungkin dihapus, kolom B jadi dihapus. Jadi agar dia nggak bisa menghapus, caranya adalah kita klik ini, delete kolom. Jadi kalau dia mau delete kolom itu dia harus masukkan password dulu. Misalnya passwordnya saya bikin di sini adalah gongd, itu saya bikin passwordnya. Oke, jadi re-enter lagi gongd, itu passwordnya. Jadi saya contohkan seperti ini misalnya. Sekarang saya ingin menghapus kolom B ini. Kan gampangnya sebenarnya klik kanan, kemudian kita klik delete. Tapi ini nggak bisa. You are trying to delete a column that contains a locked cell. Jadi kita nggak bisa menghapus ini karena dia udah bilang di sini bahwa ketika kamu mencoba untuk menghapus kolom yang ada kontennya ini, itu ternyata adalah sel yang dikunci. Jadi lock cell cannot be deleted while the worksheet is protected. Jadi ini tuh nggak bisa dihapuskan ketika dia sedang diprotected. Jadi kamu harus untuk menghapus ini, pertama kamu harus hilangkan proteksinya dulu using the unprotected command. Jadi kamu harus unprotect ini dulu, baru bisa di delete. Ini pun sama, yang kolom A pun nggak bisa di delete, sama keluar gini. Nah kalau kamu mau menghapusnya, kita tinggal klik unprotect sheet ini. Kita masukkan password tadi, gongd, oke. Kemudian sekarang kalau mau di delete, tinggal delete kayak gitu, gampang. Oke ya, itu namanya protect sheet. Nanti akan saya ajarkan juga yang lain-lainnya, tapi itu yang
sering saya gunakan. Oke. Nah, kemudian kalau ini view yang sering saya gunakan di view ini view beda ya, VIEW dia bukan VIU, jadi bukan nonton film Korea, beda ya, bedakan aplikasinya. Nah, ini misalnya gini nih, saya kan misalnya kita scroll ini ke bawah, jadi ini saya turunkan, jadi turunkan seperti ini saya bingung sebenarnya 40 nih apa ya judulnya, nomor apa nama gitu ya. Jadi saya harus lihat lagi ke atas, oh ternyata itu nomor, lagi turun ke bawah, B ini apa ya, nomor apa nama, misalnya kayak gitu, saya bingung misalnya, lupa, lihat lagi ke atas, oh ternyata nama, itu apa istilahnya ya, membingungkan dan membuat lama gitu ngelihatnya. Jadi kalau kita lupa misalnya judulnya apa, tinggal kita klik di sini aja, kemudian kita klik press pins ini. Jadi press pins ini adalah mengunci mengunci ini agar tidak turun ketika kita scroll. Misalnya kita contohkan ini, press pins, oke. Jadi kita scroll ke bawah, ya udah, ya ini nggak akan ngikut hilang. Jadi dia tetap ada di atas, kita bisa lihat, oh 40 ini adalah nomor, oh B itu adalah nama, kayak gitu. Tapi kalau kita hilangkan press pin-nya sekarang, unpress pin, ketika kita scroll ya ini ikut juga turun. Jadi nomor dan namanya ini ikut turun juga seperti ini. Kayak gitu. Oke. Oke, klik di sini press pins. Oke, jadi kayak gini. Oke. Kayak gitu. Nah, itu aja sih untuk yang simple tentang Excel. Jadi pembahasannya masih simple, masih di awal, agar Anda tahu dulu sih sebenarnya Excel itu seperti apa ya. Seperti ini sih tampilannya dia. Nanti sebenarnya untuk mengeksplor ini saya pun nggak terlalu paham semua ya fungsi-fungsinya ini untuk apa aja, tapi beberapa fungsi yang sering saya gunakan di kantor sudah saya jelaskan pada Anda tadi. Jadi, nanti juga akan saya berikan mungkin PowerPoint pada Anda untuk mengingat lagi sebenarnya fungsi-fungsi ini seperti apa gitu ya. Tapi inilah video pembelajarannya yang bisa kalian putar-putar lagi ketika Anda ingin, mengingat apa yang saya ajarkan. Oke, terima kasih dan selamat malam.